Masjid Al-Alam merupakan salah satu museum kepemilikannya di bawah pemerintah daerah DKI, di bawah Dinas Kebudayaan. Apa yang membuat banyak masyarakat menginginkan sholat ke Masjid Al-Alam ini dibandingkan ke masjid-masjid yang lain di sekitaran Marunda, Cilincing, Jakarta Utara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais. Oke, kita akan melihat bentuk fisik dari masjid ini. Kita melihat bentuk dari awalnya berdirinya masjid ini. Bahkan sampai sekarang 90% menurut Pak Kusnadi sebagai pengurus masjid ini sejak kecil, masjid ini hanya 10% bentuk perubahan fisiknya. Oke, mari kita melihat ke dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sudah bersama Pak Kusnadi di sini. Terima kasih kepada Pak Kusnadi yang sudah memberikan waktu sama tempat saya diterima di Masjid Al-Alam ini. Kebetulan Pak Kusnadi ini memang yang mengurus semua masjid mengurus masjid di sini. Pak Kusnadi juga sudah tinggal dari kecil. Jadi sejarah tentang Masjid Al-Alam, budaya, serta museum ini Pak Kusnadi ini udah kenal sekali secara detail. Mungkin saya mau tanya-tanya sedikit banyaknya ke Pak Kusnadi ya Pak. Izin ya Pak. Iya, dari tahun berapa ya Pak? Siapa tuh? Masjid ini Pak? Masjid ini sebenarnya kalau kata orang-orang tua kita, masjid ini nggak tahu didirikan tahun berapa, Ya. Tanggal berapa, kenapa? Setiap generasi dari generasi ke generasi bahwa masjid ini didirikan dalam waktu semalam, tahunnya berapa dan juga tanggal berapa itu tidak diketahui oleh orang-orang tua kita. Seperti itu. Kenapa? Karena jangankan bahasanya tahun berdirinya Masjid Al-Marunda, Ya. tanggal lahir atau tahunnya orang tua kita sendiri lahir nggak tahu tanggal Nggak tahu, tahun ya. berapa. Saking lamanya Pak ya. Seperti itu. Tadi ada kata-kata semalam ya Pak ya? Iya betul. Ada kata-kata semalam, berarti terbuatnya, maksudnya bangunan fisiknya terbuatnya semalam atau gimana Pak? Begini kalau cerita orang tua kita bahwa masjid ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia seperti itu. Para aulia. Para aulia, wali-wali Allah yang Iya, didirikan Masjid Al-Alam ini. Betul. Sedangkan bahasanya banyak yang bertanya pada saya, ini wali yang mana yang mendirikan Masjid Al-Marunda seperti itu. Jangankan saya bilang walinya yang terlihat Iya. oleh masyarakat sini, Iya. sedangkan masjid dalam itu didirikan tidak terlihat oleh masyarakat Masyarakat. pada saat Iya. seperti itu. Dari segi bentuk bangunan ini ada yang dirubah nggak Pak? Dari dulu Pak? Ya kalau seingat saya, sepengetahuan saya bahwa masjid ini dari bentuk dan keasliannya insya Allah sekitar 90% insya Allah keasliannya masih Ya, paling ada renovasi sedikit lah Pak ya? ya biasanya Renovasi sedikit ya? renovasi misalnya ada tembok yang gugur itu kita tambel sedikit seperti itu. Misalnya ada kayu yang keropos itu kita ganti yang keroposnya, yang betul. kita nggak ganti. Iya Pak. Filosofinya apa sih Pak dari Masjid Al-Alam ini Pak? Filosofi Masjid Al-Alam Marunda adalah bahwa masjid ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia dan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala pada saat Masjid Al-Alam Marunda berdiri, dan juga Masjid Al-Alam Marunda ini adalah untuk basis perlawanan pada saat melawan para penjajah seperti itu. Para penjajah ya, Iya. zaman-zamannya perang dulu Pak ya, Iya. termasuk Belanda dan lain-lain ya Pak ya. Iya, betul. Saya kan tinggalnya di sekitaran Cilincing ya Pak ya. Nah, saya kalau pertama kali saya ke Jakarta tuh tahun 95, saya mendengar dari tetangga, dari temen, gue sholatnya di Al-Alam aja. Nah, kayaknya mengenai psikologi terhadap masyarakat Islam yang pengen sholat di sini tuh ada daya tariknya Pak. Ada rasa keingin sholat di sini tuh. Kayaknya ada vibrasi atau getaran apa gitu Pak yang menyebabkan mereka sholat di sini.
Jadi bukan, padahal kan masjid-masjid yang bagus kan banyak nih Pak. Banyak, iya. Ya, padahal masjid di sini kan masjid tua, tapi mungkin secara alam bawah sadarnya mereka, pengetahuannya mereka, kalau saya sholat di alam ini merasa yang bagaimana gitu Pak. Nah, menurut Bapak nih, informasi-informasi dari masyarakat sekitar, apa sih bedanya kalau mereka sholat di masjid luar sama masjid di alam ini Pak? Bedanya kalau Masjid Al Marunda, kalau saya banyak mendengar dari para peziarah bahwa Masjid Aulia Al Marunda ini pada saat dia di luar itu pikirannya pusing, dalam keadaan semrawut, hatinya resah gelisah, dan alhamdulillah pada saat masuk ke Masjid Al Marunda ini para peziarah itu menemukan ketenangan dalam hati dan jiwa. Oh, di samping sholat mereka ziarah juga ke sini Pak ya, luar biasa. Karena yang namanya menemukan ketenangan itu sulit. Sulit, betul, itu. betul, ya. Karena yang menemukan ketenangan itu pada saat seperti baut dan Umur, menemukan ya, kecocokan gitu Pak ya. seperti itu. Jadi di samping mereka mau sholat, berarti mereka juga ziarah ke sini Pak ya? Iya, untuk menemukan ya seperti itu. Kadang-kadang juga ada para peziarah mengatakan bahwa saya kalau belum ke Masjid Al Marunda itu perasaan saya belum enak. Belum enak. Oh, jadi secara jiwanya mereka tenang ya Pak ya? Tenang, iya. Perasaan, Adem, batinnya mereka iya. tuh adem kalau ke sini ya. Kebetulan hari ini juga cuacanya mendung. Ya memang adem suasananya di sini. Saya juga merasakan ada vibrasi seolah-olah saya hidup di zaman dulu nih Pak. Sholatnya kebetulan gedungnya kan masih zaman dulu lah. Ada perubahan. Memang sama pemerintah udah dibentuk ini menjadi museum seni budaya ya Pak ya? Iya, sejak tahun 1974. 74. Sejak Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta, sekaligus Masjid Al Marunda ini sudah dijadikan benda cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta itu sendiri, seperti itu. Oh, sudah dijadikan cagar budaya ya Pak ya? Cagar budaya 1974. 1974. Oh iya, ini berarti di bawah naungan apa nih Pak kalau Di bawah naungan yaitu Museum Kebaharian. Oh, Museum Kebaharian. Iya. Luar biasa. Bapak sendiri tinggal di sini dari kecil ya Pak ya? Dari kecil, dari Dari zaman kecil. zaman hutan lah. Orang belum pada bahasanya ya orang kemarin itu pada takut. Karena takutnya apa? Pertama orang mau jalan kemari itu hutan belantara. Hutan belantara. Empang-empang. Oh, dan iya, kemari juga harus melalui sungai yang sangat besar seperti itu. Oh dulu Pak ya, sekarang semenjak 1974 dibentuk menjadi museum, akhirnya jalanan udah mulai diperbaiki tuh kapan Pak? Alhamdulillah jalanan diperbaiki sekitar tahun 2019. Oh 2019, baru berarti Pak ya? Karena ya itulah sejak mulai ada perhatian dan alhamdulillah sekarang udah mulai ada perhatian dari pemerintah DKI Jakarta untuk akses jalan masuk ke Masjid Al-Alam. Seperti itu. Inilah penampakan bagian dalam Masjid Al-Alam. Dari lantai ke plafonnya hanya berjarak sekitar 2 meter ya, pendek sekali. Memang bangunan masjid ini belum dipugar sama sekali bentuk fisiknya semenjak tahun berapa didirikannya, di zaman peperangan dulu lah. Menurut informasi dari Pak Kusnadi, beliau sendiri belum memahami secara detail. Ini tempat imam serta mimbar. Kayu-kayunya pun masih kayu bangunan lama. Ini ada pendopo. Di masjid ini masih ada bentuk, ada beduknya ya.
Masjid Al-Alam ini memang posisinya berada di pinggiran Jakarta, tepatnya di Marunda ya. Masjid ini juga ada pemakamannya. Jadi makam-makam masyarakat yang ada di dekat sini. Ya, kita bisa lihat bangunannya memang masih bangunan zaman dulu. Belum ada yang tergantikan. Menurut Pak Kusnadi, bangunan ini diperbaiki apabila memang ada kayu-kayu yang sudah tidak layak dan lain-lain. Ini adalah tempat sholat wanita terpisah dengan laki-laki. Jadi Masjid Al-Alam ini banyak dikunjungi warga, bukan hanya warga sekitar, namun warga dari kejauhan. Ini banyak nilai-nilai psikologi bagi yang ingin sholat ke sini, merasa menginginkan sesuatu hal yang beda dibandingkan masjid lain. Karena Masjid Al-Alam ini di samping memang tempat sholat, Masjid Al-Alam ini merupakan masjid tertua, masjid yang mempunyai sejarah luar biasa. Karena dibentuknya saat zaman Indonesia masih dijajah. Mungkin di sekitar tahun 40-an. Dulu masjid ini masih sulit untuk ditempuh karena jalanannya yang luar biasa kurang baik. Di tahun 2019 lah jalanan menuju ke Masjid Al-Alam ini diperbaiki sehingga mobil pun bisa masuk. Jadi kesimpulannya, mereka bukan hanya menginginkan pergi beribadah ataupun sholat 5 waktu ke Masjid Al-Alam ini, tapi mereka merasakan adanya getaran ketenangan jiwanya datang ke sini untuk berziarah, seolah-olah merasakan dekatnya dengan hal-hal yang gaib. Itulah gambaran kebudayaan Masjid Al-Alam yang ada di Marunda, Jakarta Utara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.